500 titik serangan di Gaza dalam 24 jam. Akhirnya Israel melakukan serangan darat atau ground operation masuk ke Gaza. Di hari ke-24 kemarin, perang Hamas. Israel melakukan apa yang mereka sudah rencanakan. Masuknya tentara Israel dari sisi utara Gaza dengan 6 titik entrance, lalu menyebar cepat ke arah tengah, jalur Gaza yang menyempit. Serangan dimulai tepat tengah malam. Tentara dan tank masuk dengan gerakan masif, terstruktur. Terjadi perlawanan sengit oleh milisi Hamas. Namun tentara Israel yang menggunakan goggle malam lebih diuntungkan karena bisa melihat dengan jelas keadaan malam yang gelap tanpa listrik di Gaza. Paginya, Netanyahu mengumumkan bahwa serangan ke Gaza adalah fase kedua, second phase. Setelah fase pertama adalah mengejar seluruh pasukan Hamas yang masuk ke wilayah Israel. Fase kedua adalah masuk ke Gaza setelah dikepung dan dibatasi suplai ke Gaza seperti air, listrik, BBM, dan lain sebagainya. Apa maksud serangan Israel seperti dikatakan Netanyahu ini? Serangan ke Gaza adalah melumpuhkan milisi Hamas, kemudian menaklukkan pemerintahan Hamas, kemudian menyelamatkan sandera yang diculik Hamas yang telah lebih dari 200 orang Israel. Misi penyelamatan sandera menjadi topik utamanya agar terlihat humanis oleh mata dunia. Arah serangan bisa terlihat dari gerakan tentara Israel di mana fokusnya adalah pertama Tunnel of Gaza, terowongan di bawah Gaza yang bisa merupakan senjata rahasia secret weaponnya Hamas yang tentara Israel coba taklukkan. Yang kedua adalah penaklukan kota administrasi Gaza. Gaza City adalah kota terbesar milik Palestina yang juga pusat kekuatan Hamas. Yang hebatnya lagi, di awalnya diduga ketika serangan darat dilakukan, maka serangan udara akan dihentikan oleh Israel karena bisa kena pasukan Israel sendiri. Namun yang terjadi sebaliknya, pasukan darat Israel masuk ke sebuah wilayah, kemudian posisi yang dicurigai ada Hamasnya, maka laser pointernya ditembakkan ke arah target dan tak lama kemudian roket meluncur menghajar sasaran yang telah dispot menggunakan laser pointernya tentara darat, ground force arminya Israel. Di mana kemudian artileri dan angkatan udara Israel atau Israeli Air Force mengatakan dalam 24 jam telah lebih menarget 500 sasaran yang mereka telah ledakkan, alias setiap jam 20 target dieksekusi. Yang sadisnya, beberapa target sangat kontroversial seperti sebuah kampus Al-Azhar University dihajar bom juga. Yang jadi masalah bagi dunia saat ini adalah informasi dari Gaza banyak terlambat karena internet dan komunikasi diputus sejak serangan darat oleh Israel. Kita hanya mendapatkan data dari Starlink-nya milik Elon Musk yang internetnya juga sering terputus-putus karena baterai di Gaza sudah tidak ada lagi yang bisa di-charge milik Palestina. Gaza juga 24 hari tanpa listrik, hanya genset beberapa yang bisa bertahan. Sangat menyedihkan keadaan di Gaza saat ini. Footage video tentang Gaza di media dalam hari-hari ke depan hanya dari media yang didapat oleh pihak Israel atau Amerika saja yang mengeluarkannya. Dari pihak oposisi, dari pihak Hamas atau rakyat Palestina, hanya footage lama yang tidak ada yang baru media dapat. Dunia dibatasi informasinya tentang Gaza selama ground operation ini, dan ini dilakukan oleh Israel. Selain kampus, maka Israel juga mengancam 2 rumah sakit agar mengevakuasi orang-orang dari rumah sakit tersebut, terutama yang bukan pasien, ke arah selatan ke Mesir. 2 rumah sakit, Al-Shifa dan Al-Lifa Hospital, diduga menjadi markas Hamas berada di bawah rumah sakit tersebut. Namun ancaman tentara Israel itu tidak digubris warga Gaza. Mereka sudah siap syahid semuanya. Kita ke utara Israel sekarang, wilayah yang juga memanas. Hizbullah menyerang dengan roket lebih dari 84 serangan dalam 2 hari belakangan ini. Dalam laporan media barat, 47 tentara Hizbullah meninggal dan 7 tentara Israel mati. Kita semua tahu Hizbullah telah bersiap menyerang Israel dari sisi utara yang berbatasan dengan Lebanon. Ketika tentara Israel masuk Gaza, itulah red line, garis merah yang ditetapkan Hizbullah. Jika garis itu dilewati, maka Hizbullah akan serang Israel. Kita kembali ke Gaza. Apa strategi perang Israel masuk Gaza? Diawali dengan perkiraan adalah Gaza akan dihajar habis-habisan dengan full blown attack atau serangan perang besar. Namun ternyata serangan yang kemarin dilakukan oleh Israel bukan full blown invasion, namun ground war guerrilla. Artileri alat berat tidak masuk ke Gaza, mirip serangan Hamas ke dalam Israel. Hanya ini ditambah tank baja aja. Bahkan Humvee, mobil pun tidak dipakai. Benar-benar kecepatan jalan manusia majunya. Pakai taktik urban war, perang kota, atau dalam strategi militer namanya limited intended warfare. Mengapa perlahan dan selected begini? Maka dugaan analis militer, masuknya tentara dan tank Israel ke Gaza adalah hanya sneak peek atau mengintip kekuatan musuh sebelum serangan major invasion dilakukan. Kalau dengan sneak peek strategi saja sudah bisa pukul Hamas dan ambil sandera, maka full-blown invasion tidak perlu dilakukan. Alasan kedua adalah sekutu Israel di Eropa tidak setuju full-blown attack. Hanya Amerika yang setuju. Benjamin Netanyahu mengubah strategi menjadi limited intended target warfare, sekalian tes sneak peek keadaan Gaza. Alasan lain, menjaga perasaan keluarga tersandera, di mana Hamas mengancam membunuh semua sandera kalau Israel masuk menginvasi. Yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah serangan ini bisa mengalahkan Hamas? Karena Israel tidak ingin lagi ada Hamas di Gaza dan tidak ingin Hamas mengendalikan Gaza. Pengamat militer merasa
meragukan strategi perang Israel akan bisa mengalahkan Hamas. Bahkan full-blown attack jika Israel lakukan, belum tentu Hamas kalah atau warga Gaza menyerah. Mengapa belum tentu Israel menang? Karena Hamas memiliki pendukung di seluruh kawasan. Seperti Turki, dengan terang-terangan Erdogan mengatakan Hamas bukan teroris grup, melainkan pejuang kemerdekaan. Israel lah yang teroris. Benyamin Netanyahu lah yang teroris, yang harus dibawa ke pengadilan sebagai penjahat perang, sebagai penjagal. Untuk itu, Turki akan membantu penuh warga Gaza. Turki sedang menyiapkan serangan membantu Palestina, khususnya Gaza. Di sini terlihat bahwa Hamas bukan konvensional power, penyandang dana, operasi militernya, para pendukung Palestina bebas dari Israel terintegrasi di banyak kawasan dan di banyak negara. Yang saat ini jadi perhatian dunia adalah generasi muda Palestina yang tumbuh dalam kekejaman perang. Mereka remaja dan anak muda yang militan siap mati untuk tanah airnya. Ada ratusan ribu mereka itu di Gaza. Sehubungan dengan hal itu semua, kapan Indonesia turun tangan aktif sebagai global player membantu mereka yang terzolimi? Jangan cuma menghimbau. PRT juga bisa kalau hanya menghimbau dan ngomong sama wartawan. Actionnya dong. Kerjanya mana? Peace.